Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ingin coba membincangkan tentang khilafah yang lagi ramai, ya. Terutama ketika teman-teman Hizbut Tahrir selalu berteriak khilafah ajaran Islam, khilafah ajaran Islam. Walaupun kemudian belakangan di antara tokoh mereka ada yang mengatakan khilafahnya Hizbut Tahrir tidak menolak Pancasila, tidak menolak demokrasi. Bahkan salah seorang profesor mereka juga mengatakan khilafah itu sistem, apa salahnya dicoba sama dengan demokrasi dan sebagainya. Nah, memulai perbincangan pagi ini, obrolan pagi ini, saya ingin tegaskan, ya, bahwa khilafah ala manhajin nubuwah atau juga khilafah Islamiyah itu pasti ajaran Islam. Ya, kita sepakat khilafah adalah ajaran Islam. Tapi apakah khilafah yang ala manhajin nubuwah ini adalah khilafah yang digagas oleh Hizbut Tahrir? Karena saya tegaskan bahwa khilafah yang dimaksud Hizbut Tahrir mungkin lebih pas kalau kita istilahkan khilafah tahririyah. Jadi entry pointnya adalah bahwa khilafah Islamiyah itu sangat berbeda dengan khilafah tahririyah atau khilafahnya Hizbut Tahrir. Atau khilafah ala manhajin nubuwah bukan khilafahnya Hizbut Tahrir atau bukan khilafah tahririyah. Jadi jangan lagi mau dibodoh-bodohin Hizbut Tahrir, jangan lagi mau ditipu oleh rumus dan konsepnya Hizbut Tahrir tentang khilafah. Oke, untuk lebih jelasnya saya ingin coba merujuk pada beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis. Jadi biar jelas khilafah itu apa, kemudian apa perbedaan mendasar dengan khilafahnya Hizbut Tahrir yang memang menipu umat. Saya kira itu coba kita buktikan dalam bentuk skema. Oke, kita lihat dalam Al-Quran. Kata khilafah dalam Al-Quran akar katanya adalah kholfun. Dari kholfun ini kemudian muncul istilah khilafah, khalifah, khulafa dan lain sebagainya. Yang dalam Al-Quran kalau dihitung itu sejumlah 127 kali disebut. Jadi khilafah atau yang akar katanya kholfun dengan semua derivatnya dalam Al-Quran itu 127 kali disebut. Tentu dengan beragam makna yang berbeda-beda. Cuma saya ingin memulai dengan kita melihat arti khalifah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian kita bandingkan dengan khalifah dalam Al-Quran pada surat Shad ayat 26. Nah, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 30, khalifah di sini erat kaitannya dengan Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan khalifah dalam surat Shad ayat 26 itu erat kaitannya dengan Nabi Daud alaihi salam. Nah, ketika Allah menegaskan ini ja'ilun fil ardi khalifah, di situ ada deklarasi dari Allah bahwa Allah akan menjadikan Nabi Adam khalifah. Pertanyaannya, apakah ayat ini berarti meminta Nabi Adam untuk membuat sebuah sistem pemerintahan? Apakah Nabi Adam diminta untuk membuat sebuah sistem ketatanegaraan sehingga khalifah ini boleh diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan sebagaimana yang sering didengung-dengungkan oleh Hizbut Tahrir? Ternyata tidak. Sebab apa? Sebab khalifah dalam konteks Nabi Adam sama sekali tidak terkait dengan pemerintahan. Lebih pada
tugas kekhalifahan Nabi Adam untuk memakmurkan bumi, untuk mengelola bumi dengan semua kehidupannya secara individu. Dan ini sekali lagi tugas individu, tanggung jawab individu, yang berarti tanggung jawab individu semua manusia anak cucu Adam. Oleh karena itu maka ketika Allah ingin menegaskan kalau Nabi Adam ini khalifahnya yang diberi amanat untuk mengelola bumi nanti, Allah membekali sesuatu sebelumnya. Apa yang Allah bekalkan? Nah, dalam surat Al-Baqarah, masih dalam surat Al-Baqarah ayat 31-nya di situ Allah menegaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi saya ajarkan kepada Nabi Adam asma semuanya. Asma itu tidak sebatas nama. Dalam kajian tafsir dan ulumul Quran, asma itu di samping nama juga konsep, rumus, tata kelola, dan semua yang terkait dengan apa yang dikenal itu asma. Artinya Nabi Adam sudah dikenalkan ini, konsepnya bagaimana, tata kelolanya bagaimana, fungsi bagaimana. Maka karena itulah Nabi Adam sudah punya bekal untuk terjun mengelola bumi. Ini yang pertama. Tapi bandingkan dengan surat Shad ayat 26, di situ Allah juga menegaskan inna ja'alnaka khalifah. Jadi kami kata Allah akan menjadikanmu khalifah. Kepada siapa tugas itu? Kepada Nabi Daud. Nah, tugas kepada Nabi Daud inilah baru bermakna Nabi Daud akan diberi tugas sebagai sebuah kepala pemerintahan. Nah, betul. Jadi yang berbicara tentang khalifah dalam konteks pemerintahan adalah surat Shad ayat 26 terkait dengan kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam. Tapi coba lihat bagaimana kemudian ketika Allah menegaskan dan mengangkat Nabi Daud untuk memimpin sebuah pemerintahan, bekal apa yang diberikan? Sama enggak dengan apa yang diberikan kepada Nabi Adam? Nah, kita lihat pada ayat 20 surat Shad, Allah menegaskan wasadatna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Jadi Allah perkuat kekuasaannya, kerajaannya, kemudian memberinya ilmu. Hikmah ini diterjemahkan ilmu dan kebijaksanaan, serta Allah memberikan sebuah kearifan dalam menyelesaikan berbagai perkara. Beda. Kalau untuk Nabi Adam Allah menegaskan wa 'allama Adamal asma, Allah mengajarkan semua hal yang mungkin akan dijumpai di dunia, tapi kepada Nabi Daud Allah sudah menegaskan di samping memperkuat kerajaannya, Allah membekalinya dengan ilmu, kebijaksanaan, dan kearifan dalam menyelesaikan segala sesuatu. Kelihatan perbedaannya. Berarti kekhalifahan Nabi Adam tidak sama dengan kekhalifahan Nabi Daud. Kalau Nabi Adam adalah tugas individu, misi suci individu untuk hidup di dunia dan mengelolanya, Nabi Daud sudah jelas urusannya urusan pemerintahan. Bekalnya juga beda. Bekal untuk Nabi Adam wa 'allama Adamal asma, untuk Nabi Daud wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Beda. Nah, dari sini berarti ada khalifah yang maknanya adalah misi suci individu, yaitu Nabi Adam, dan ada khalifah yang memang maknanya kepala pemerintahan, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sehingga tidak bisa kemudian khalifah dimaknai hanya sebatas kepala pemerintahan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ayat yang turun kepada Nabi Daud ini merupakan nasikh terhadap ayat yang turun kepada Nabi Adam? Artinya ada nasikh wal mansukh di situ? Tidak. Ayat ini tidak menjadi nasikh wal mansukhnya ayat Al-Baqarah 30. Tidak.
Artinya apa? Memang Nabi Adam dan turunannya tidak diminta untuk mendirikan negara dan bukan sebuah kewajiban sebagaimana Hizbut Tahrir. Ada bukti konkretnya nggak? Ada. Coba, Nabi Adam seandainya Nabi Adam memang ditugaskan membangun sebuah kerajaan, membangun sebuah sistem ketatanegaraan, berarti tugas ini harus dilanjutkan, misi ini harus dilanjutkan oleh keturunannya, anak cucunya. Tapi ternyata tidak. Setelah Nabi Adam, anggaplah setelah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, apakah Nabi Idris dan Nabi Nuh diminta mendirikan kerajaan atau mendirikan negara? Enggak. Atau anak cucunya berikutnya, Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim diminta mendirikan sebuah kerajaan atau pemerintahan? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim harus merebut kekuasaan Namrud sehingga harus memerintah sesuai dengan yang menjadi misinya? Tidak. Nabi Ibrahim hanya ditugaskan berdakwah, mengajak Namrud sadar. Berikutnya ada Nabi Musa. Apakah Nabi Musa diminta merebut kekuasaan Fir'aun? Enggak. Nabi Musa hanya diminta untuk mendakwai Fir'aun, bukan merebut kekuasaannya atau membangun sistem pemerintahan sama, atau paling tidak setelah merebut kekuasaan di Fir'aun kemudian bangun sistem sesuai dengan yang diwahyukan. Tidak. Artinya apa? Bahwa tugas kekhalifahan Nabi Adam dan turunannya itu sama sekali bukan harus dan wajib mendirikan sebuah sistem pemerintahan. Tidak. Padahal di situ dikatakan khalifah. Kalau Nabi Daud, ya, Nabi Daud memang dideklarasikan untuk mendirikan negara dan menjadi kepala pemerintahan. Tapi ini sebuah kewajiban. Artinya Nabi Daud diminta mendirikan kerajaan, membangun sistem pemerintahan. Berarti khalifah Nabi Daud adalah khalifah yang menjadi kewajiban untuk kita lanjutkan. Benar nggak itu cara berpikirnya? Enggak juga. Nabi Daud adalah raja atau khalifah yang dilantik untuk memimpin orang-orang Israel. Dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman untuk memimpin kerajaan di atas suku bangsa Bani Israel. Tapi kemudian banyak setelahnya nabi-nabi yang juga nabi-nabi bangsa Israel, misinya untuk bangsa Israel, tapi tidak diminta untuk melanjutkan atau mendirikan sistem pemerintahan dan kerajaan sebagaimana yang diminta kepada Nabi Daud. Contohnya siapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas. Ilyas itu kan Bani Israel semua, turunan Nabi Daud semua. Apakah kemudian diminta mendirikan kerajaan, membangun sistem pemerintahan sebagaimana diperintahkan pada Nabi Daud? Tidak. Nah, ini menjadi argumen kita bahwa khalifah itu bukan semata-mata artinya adalah sistem pemerintahan. Yang kedua, khalifah bukan sesuatu yang wajib dan qot'i sehingga kalau tidak kita perjuangkan kita berdosa. Tidak. Ini menjadi fakta Al-Quran yang memberikan gambaran kepada kita. Yang ketiga, kita lihat surat Al-A'raf ayat 142. Di sini mengisahkan tentang Nabi Musa ketika diminta ke Bukit Tur Sinai untuk mendapatkan wahyu selama 40 hari. Maka sebelum berangkat, Nabi Musa berkata kepada saudaranya, siapa? Nabi Harun. Kata Nabi Musa, wa qala Musa li akhihi Haruna, ukhlufni Harunaflufni. Jadi ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Jadi ukhlufni ini jadilah kamu khalifah, kata Nabi Musa kepada Nabi Harun. Karena ukhlufni ini masih satu akar kata dengan khalifah Nabi Adam, khalifah Nabi Daud, masih satu akar kata. Cuma ini filul amr. Ketika Nabi Musa mengatakan ukhlufni, jadilah kamu khalifahku kepada kaumku. Apakah maknanya Nabi Harun harus jadi raja? Apakah Nabi Harun harus membangun sistem pemerintahan selama Nabi Musa di Bukit Tur Sinai 40 hari? Tidak. Tapi maknanya di sini adalah jadilah kamu
pemimpin spiritual di tengah-tengah kaumku. Janganlah mengikuti jalan yang rusak. Dari 3 ayat ini saja kita mendapatkan gambar bahwa khalifah itu paling tidak secara garis besar ada 3 makna. Makna sebagai misi suci manusia itu khalifah, Nabi Adam dan turunannya. Memang kepala pemerintahan khalifah Nabi Daud. Tapi juga tokoh spiritual itu juga adalah khalifah, sebagaimana Nabi Harun yang ditugaskan Nabi Musa selama 40 hari. Nah, kalau demikian kenapa kok HTI kemudian menarik substansi khalifah hanya menjadi sistem pemerintahan? Yang kedua, kenapa kok kemudian mengatakan wajib? Yang ketiga, kenapa kok tidak melihat makna-makna dari Al-Quran atau mau sengaja disembunyikan? Yang keempat, dari sini saja jelas menunjukkan bahwa khalifah sebagai sistem pemerintahan itu ijtihadi, bukan qot'i. Tapi orang-orang HTI menariknya menjadi qot'i, sehingga khalifah wajib yang menolak khilafah dianggap melanggar Islam, tidak syar'i, tauhid, kafir dan sebagainya. Ini kan berarti menarik yang ijtihadi menjadi qot'i. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena mengenyampingkan makna-makna lain dan fakta-fakta lain dalam Al-Quran. Nah, disitulah fatalnya HTI. Belum lagi bicara dalam surat Maryam, surat Al-A'raf, Al-An'am, itu juga disebutkan substansi khalifah tidak dalam makna yang 3 ini, tapi dalam makna kaum, komunitas yang menggantikan komunitas sebelumnya. Dari ayat Al-Quran saja kita bisa paham khalifah bukan bicara tentang sistem pemerintahan dan bukan bentuk negara, tapi khalifah banyak makna yang konsekuensi hukum fikihnya berarti ini ijtihadi dan salah fatal kalau kemudian ditarik menjadi qot'i. Maka karenanya khalifah masuk dalam rumpun fikih, kajiannya adalah fikih siasah. Tapi kalau diqot'ikan nanti tadi hukumnya wajib, yang berbeda dianggap tauhid, kafir dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sekali lagi, sebuah kesalahan yang sangat fatal dan pelanggaran norma terhadap penafsiran dan penakwilan ayat-ayat khalifah. Sekarang kita lihat dari aspek hadis. Karena HTI ini gencar banget memproklamirkan bahwa khilafah sudah berdiri dan berakhir di Kesultanan Utsmani Turki atau dinasti Utsmani Turki. Maka bagaimana kemudian HTI memproklamirkan diri dan mengajak kita semua untuk memperjuangkan kembali kekhalifahan yang menurut mereka sudah sekian 100 lebih berdiri dan dianggap membuktikan segalanya. Mereka merujuk pada hadis-hadis Nabi ketika Nabi menjelaskan akan ada khalifah ala manhajin nubuwah, maka kata HTI, nah ini yang kita perjuangkan. Seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah memperjuangkan sabda Rasul terkait dengan khalifah ala manhajin nubuwah. Maka saya sekali lagi saya ingin katakan ini tipu-tipu umat, ini pembohongan dan pemutarbalikan fakta hadis. Mari kita lihat hadisnya, strukturnya. Ya. Oke, ya. Sebelumnya saya ingin katakan, seharusnya teman-teman HTI sebelum bicara hadis tentang khilafah belajar dulu usul fikih. Sebab kalau belajar usul fikih nanti tahu bagaimana metodologi kita memahami dalil baik hadis maupun Quran. Kalau enggak nanti akan memahami secara parsial, dicomot, dijadikan alat propaganda. Ini membahayakan. Ini akan sangat membahayakan umat. Kalau paham usul fikih, maka tahu dalil ini apakah dalil mujmal atau mufassal. Dalil ini apakah mutlak atau muqayyad. Dalil ini adalah mafhum
atau tidak, kan begitu. Jadi tahu semua. Nah, terkait dengan hadis-hadis yang berbicara masalah khalifah halaman haji nubuwah, kalau kita analisanya usul fikih, itu seharusnya muqayyad, artinya dipahami, dibaca, dan dijelaskan oleh hadis-hadis lain, sehingga rangkaian hadis-hadis itu satu sama lain saling terkait dan memberikan gambaran yang utuh tentang apa sebenarnya khilafah ala manhajin nubuwah. Jadi tidak seperti hadis sekarang, membaca hadis secara parsial kemudian dicomot jadi alat propaganda. Ini loh yang kita perjuangkan. Kalau tidak begini berarti tidak memperjuangkan syariat Islam. Kalau tidak begini berarti seakan-akan menolak Islam. Kenapa? Karena khilafah adalah ajaran Islam. Kan itu yang dipropagandakan. Dan itu tipu-tipu umat. Saya tegaskan, khilafah betul ajaran Islam. Tapi khilafah tahririyah, khilafahnya HTI, sangat mendistorsi ajaran Islam. Kita lihat, ya, kita lihat kajian hadisnya. Pertama, coba lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Saya sengaja nggak pakai teks hadisnya. Sebab apa? Sebab propaganda HTI ini sudah masuk ke semua sektor. Anak sekolah, orang awam, sudah mereka cekokin. Maka saya pakai bahasa-bahasa yang mudah dipaham dan bahasa sederhana saja. Ya. Pertama kita lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini Rasul menggambarkan periodisasi pemerintahan yang akan muncul di dunia ini. Kata Rasul, pertama akan ada periode kenabian. Setelah berjalan sekian tahun akan lahir menggantikannya ketika Nabi tidak ada, yaitu khalifah ala manhajin nubuwah. Ini akan berjalan beberapa tahun, kemudian akan digantikan oleh mulkan adhan. Mulkan adhan ini oleh beberapa orang diterjemahkan sebagai penguasa yang menekan, menindas. Kemudian ini akan berjalan beberapa tahun, nanti akan digantikan oleh mulkan jabbaron, atau oleh beberapa orang diterjemahkan sebagai penguasa yang otoriter. Baru ini akan berakhir mulkan jabbaron, ya, mulkan jabbaron berakhir, akan digantikan kembali oleh khalifah ala manhajin nubuwah. Nah, ini yang dipropagandakan HTI. Seakan-akan perjuangan mereka adalah menegakkan ini. Dan kalau tidak ikut mereka berarti tidak menegakkan ini. Ini ajaran Islam, maka kata HTI mereka sedang menegakkan ajaran Islam, khilafah ajaran Islam. Padahal khilafahnya HTI justru mendistorsi dan merusak khilafah yang memang betul-betul ajaran Islam. Saya ulangi lagi, dalam riwayat Imam Ahmad, ini periode yang akan ada di dunia. Periode kenabian, khilafah ala manhajin nubuwah, kemudian mulkan adhan, akan digantikan mulkan jabbaron, baru nanti akan kembali lagi kepada khilafah ala manhajin nubuwah. Sekarang berikutnya adalah cara membaca hadis ini. Tadi muqayyad. Kita lihat hadis lain yang bisa menjelaskan makna ini, dikaitkan muqayyad. Nah, kita lihat hadis Imam Ahmad, masih dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul menegaskan, kekhalifahan sepeninggalku akan terjadi selama 30 tahun. Berarti yang ini khalifah ala manhajin nubuwah ini akan terlaksana, terjadi selama 30 tahun. Kata siapa? Kata Nabi. Dalam riwayat mana? Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Ini riwayat Imam Ahmad, ini juga riwayat Imam Ahmad. Selama 30 tahun. Nah, baru setelah 30 tahun ini gimana? Kata Nabi, setelah 30 tahun akan berubah menjadi kerajaan. Ini jelas dijelaskan oleh Imam Ahmad. Bahwa khalifah 30 tahun, setelahnya akan digantikan oleh sebuah kerajaan, model kerajaan. Jadi model kerajaan ini juga tertera dalam hadis Imam Ahmad. Jangan didistorsi, jangan dipotong. Nah, sekarang kita hitung. Dari sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai zaman Ali bin Abi Thalib, dari tahun 6
32 Masehi sampai 661 Masehi itu kalau dijumlah semuanya 30 tahun kurang 6 bulan. Jadi sejak Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali itu 30 tahun kurang 6 bulan. Kok kurang 6 bulan? Kan kata Nabi 30 tahun. Nah, ternyata yang dibaiat oleh umat Islam setelah Khalifah Ali wafat di tangan Abdurrahman ibnu Muljam, seorang hafid yang jidatnya hitam, yang mengatakan Khalifah Ali tidak lagi berpegang pada syariat Islam, hanya dia yang merasa bersyariat Islam. Kan sama dengan orang-orang HTI, mengatakan orang lain tidak bersyariat Islam, hanya dia, dengan sedikit argumentasi kan gitu. Nah, ternyata setelah Sayyidina Ali wafat di tangan Ibnu Abdurrahman bin Muljam tadi, umat Islam, orang Arab mengangkat putranya Hasan bin Ali. Hanya Hasan bin Ali ini sebagaimana memang sudah diprediksi Rasul, beliau hanya memerintah selama 6 bulan. Kemudian untuk menghindari perpecahan umat, setelah 6 bulan Hasan bin Ali ini menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Dan Rasul sudah memprediksi sebelumnya bahwa cucuku ini akan menjadi perekat umat. Nah, ternyata betul. Itu dibuktikan setelah 6 bulan memerintah dan lagi kuat-kuatnya. Dan Muawiyah lagi ngutus orang untuk bernegosiasi. Tapi demi merekatkan umat, Hasan bin Ali justru menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Jadi memerintah selama 6 bulan. Paslah 30 tahun sebagaimana prediksi Rasul. Berarti kata Nabi, khulafah ala manhajin nubuwah akan terjadi selama 30 tahun. Setelahnya akan berubah menjadi kerajaan. Itu dalam hadis Imam Ahmad. Maka berarti setelah pemerintahan ini tidak bisa lagi disebut dengan khalifah. Yang mengatakan siapa? Nabi. Itu sudah kerajaan. Kenapa gua hati sekarang khalifah Utsmaniyah, khalifah Abbasiyah, khalifah Umayyah? Padahal Nabi sendiri mengatakan khalifah 30 tahun setelahnya kerajaan. Maka para ahli sejarah lebih mengenalkan mereka itu bukan khalifah, tapi dinasti. Maka sejarah itu mencatat mereka itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Utsmaniyah. Daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, daulah Utsmaniyah. Itu kata para ahli sejarah dengan merujuk pada prediksi Rasul. Hanya HTI yang mengatakan itu khalifah Umayyah, khalifah Abbasiyah, dan khalifah Utsmaniyah. Tapi kan para ulama mengutip kata-kata khalifah dalam beberapa kitab. Betul, tapi makna khalifah menurut ulama bukan sistem pemerintahan. Coba itu sudah kerajaan, dinasti. Tapi karakteristik kepemimpinannya itu yang dimaksud dengan khalifah dalam beberapa analisa ulama, bukan sistemnya. Maka berarti HTI ini mendistorsi dan memutarbalikkan fakta. Bahkan yang diputar balik adalah hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, bukan lagi sejarah. Kata Nabi setelahnya kerajaan, kata HTI setelahnya masih sistem kekhalifahan. Ini kan pemutarbalikan fakta berdasarkan hadis. Nah, di situ. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, berarti khalifah ala manhajin nubuwah 30 tahun, setelahnya kerajaan kata Nabi dan riwayat Imam Ahmad ya. Nah, sekarang pertanyaan berikut adalah kapan khalifah ala manhajin nubuwah ini akan lahir kembali? Ini yang digembar-gemborkan hati sekarang kan? Padahal pemutarbalikan fakta tadi, hadis saja diputar balik. Nah, kata Nabi betul, nanti akan lahir kembali khalifah ala manhajin nubuwah. Kapan? Setelah mulkan Adhan dan setelah mulkan Jabbaron. Kapan ini? Kapannya? Sekarang pertanyaannya kapan manhajin nubuwahnya akan lahir kembali? Nabi kita lihat ya. Kita lihat ada beberapa hadis ya, ada beberapa hadis terutama diriwayatkan oleh Thauban. Thauban meriwayatkan begini,
ya, nanti akan terjadi beberapa hal. Di antaranya akan terjadi perebutan kekuasaan oleh 3 orang putra mahkota. Nah, di situ mana khalifah disebut memang. Tapi bukan khalifah seperti kata HTI, tapi akan ada perebutan kekuasaan oleh 3 orang putra mahkota terhadap pemimpin, terhadap khalifahnya, pemimpinnya, rajanya. Itu pertama. Tapi kata Nabi dalam riwayat Sauban, tapi 3 putra mahkota ini tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan juga hampir bersamaan dengan itu akan muncul bendera hitam yang akan memerangi kalian, wahai sahabat-sahabatku. Berarti memerangi umat Islam. Bendera hitam simbolnya. Dan ini juga mengaku muslim. Bendera hitam ini mengaku paling muslim dan mengaku menegakkan ajaran Islam. Tapi yang diperangi adalah umat Islam. Nah, ketika tanda-tanda itu muncul, maka disitulah akan muncul Khalifatullah Al-Mahdi. Dalam riwayat Sauban Rasul mengatakan Khalifatullah Al-Mahdi. Ada kata Al-Mahdi. Berarti setelah mulkan Adan, setelah mulkan Jabbaron, memang betul akan kembali kepada Khalifah ala manhajin nubuwah. Tapi dalam riwayat Sauban, Khalifah ala manhajin nubuwah ini, kata Rasul, akan diawali dengan huru-hara perebutan sebuah tahta kerajaan. Akan muncul pasukan orang yang akan memerangi umat Islam, mengatasnamakan Islam. Simbolnya adalah bendera hitam. Baru di situ akan muncul Khalifatullah, tapi Al-Mahdi. Ada kata-kata Al-Mahdinya dalam ini. Jadi Khalifatullah Al-Mahdi. Oleh karena itu maka Ahli Sunnah wal Jamaah memahaminya yang ini adalah Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi yang akan menggantikan dan menegaskan kekhalifahan ala manhajin nubuwah. Itu. Nah, kemudian kita lihat beberapa hadis juga dalam Sahih Al-Jami', ya. Berarti ini sudah tidak dilakukan kesahihannya. Dalam Sahih Al-Jami' hadis yang Khalifatullah Al-Mahdi ini siapa sih sebenarnya yang akan menegakkan khalifah ala manhajin nubuwah setelah mulkan Adan dan mulkan Jabbaron, ini siapa sebenarnya? Maka dalam Sahih Al-Jami' itu dijelaskan, kata Rasul, nanti yang akan menjadi khalifah, ya, Khalifah Al-Mahdi ini adalah keturunanku, namanya sama dengan namaku, dan nama orang tuanya, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Nah, inilah yang Khalifatullah Al-Mahdi, dan inilah yang akan menegakkan khalifah ala manhajin nubuwah tadi. Sekali lagi, ini harus dipahami secara utuh karena ini muqayyad dalam usul fikih. Jangan ini dipotong, dipahami ini kemudian dijadikan dalil hujjah untuk mempropagandakan ambisinya. Enggak bisa. Saya ulangi lagi biar tegas. Kata Nabi ada periode kenabian, ada khalifah manhajin nubuwah, baru nanti akan ada kerajaan setelahnya. Tuh kan? Kata Nabi dan riwayat Ahmad, nanti setelah 30 tahun akan ada kerajaan. Khalifah manhajin nubuwah 30 tahun. Setelahnya akan berubah menjadi kerajaan. Berarti mulkan Adan. Berubah lagi menjadi mulkan Jabbaron. Baru kemudian akan berubah lagi menjadi khalifah ala manhajin nubuwah. Tapi siapa ini? Dalam riwayat Sauban, inilah Khalifatullah Al-Mahdi. Saya pertegas lagi, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul membuat fase-fase, ada kenabian, ada khalifah manhajin nubuwah. Yang kata Rasul ini 30 tahun, tidak lebih. Di mana di riwayat Imam Ahmad? Dalam riwayat yang lain, Rasul menegaskan setelah 30 tahun akan berubah menjadi kerajaan. Baru setelah Adan Jabbaron akan kembali kepada khalifah ala manhajin nubuwah. Tapi hadis ini harus muqayyad, jangan dipahami terpisah. Gimana bisa menjelaskan yang fase ini? Maka cara membacanya, karena memang ini tidak dijelaskan kapannya, kita buka hadis dalam riwayat Sauban bahwa ini akan muncul setelah terjadi huru-hara perebutan tahta di antara 3 putra mahkota, setelah muncul bendera hitam yang akan memerangi umat Islam padahal mereka mengaku Islam.
baru akan muncul menegakkan ini siapa? Khalifatullah Al-Mahdi. Riwayat Syu'ban menjelaskan ada tambah kalimat Al-Mahdi. Oleh karena itu maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan ini nanti akan ditegakkan oleh Imam Mahdi. Nah, terus penjelasan lainnya ada dalam Sahihul Jami bahwa Khalifatul Al-Mahdi dalam periode ini itu dari keturunan Nabi, namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya juga sama dengan ayah Nabi. Terus ini tugasnya apa? Khalifah ala manhajin nubuwah ini, lihat dalam Sunan Abi Daud, hadis riwayat Abu Daud. Di situ jelaskan setelah terjadi kezaliman, setelah terjadi kesenjangan, banyak huru hara, baru tugas ini adalah menegakkan keadilan dan kesejahteraan di seluruh dunia tanpa ada batas-batas teritorial. Nah, itulah Khalifah ala manhajin nubuwah. Nah, sekarang sedikit ingin tegaskan juga, sahabat pernah bertanya kepada Rasul. Ya. Ketika Rasul mengatakan periode khalifah ini hanya 30 tahun dan akan berubah menjadi kerajaan, kata sahabat, terus apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Apakah kami harus memberontak? Apakah kami harus merebut kekuasaannya, kerajaannya? Atau kami harus mendirikan kerajaan lain, pemerintahan lain? Nah, sahabat juga pernah bertanya kepada Nabi. Ketika kata Nabi, Khalifah ala manhajin nubuwah ini 30 tahun. Setelahnya adalah model kerajaan. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kami harus memberontak? Apakah kami harus mengambil alih kekuasaannya? Atau kami harus mendirikan pemerintahan lain sebagaimana sistemnya yang dibangun oleh Khulafaur Rasyidin? Kata Rasul, tidak. Ada beberapa riwayat di situ. Ya, ada beberapa riwayat. Pertama, kata Rasul, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad, tidak. Tapi kalian harus patuh dan taat. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hingga nyata-nyata terlihat kekufurannya. Kalau tidak ada kekufuran yang nyata atau menjerumuskan kepada kekufuran, kalian harus tetap taat. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Ad-Darimi dan Baihaqi, kalian harus tetap taat sekalipun sistemnya sudah berubah, tidak lagi seperti yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin. Selama apa? Selama mereka tidak menghalang-halangi kalian sholat. Tuh, sahabat aja, orang yang langsung dengar dari Rasul, ketika tahu kalau Khulafaur Rasyidin akan dirubah menjadi kerajaan, tidak diminta untuk mendirikan pemerintahan yang lain, tidak diminta untuk memberontak, tapi taat. Yang penting tetap bisa sholat dan tidak digiring kepada kekufuran. Itu hadis Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Kurang apa lagi? Kenapa kok yang sekarang malah ingin merongrong dan ingin merebutkan kekuasaan atas nama agama? Berarti kan sudah tidak sesuai dengan apa yang disinyalkan Rasul. Dan kalau kita lihat fikih-fikih klasik, itu ketika bicara pemerintahan, itu tidak hanya menggunakan terminologi khilafah, tidak. Kadang mulkiyah, kadang sultaniyah, kadang imamiyah, kadang wilayah, itu semua dipakai. Itu apa? Itu menunjukkan kalau khilafah itu bukan sistem pemerintahan dan sifatnya ijtihadi. Kalau ada kata khilafah dipakai, itu lebih menunjukkan kepada kepemimpinannya dan karakternya, bukan sistem pemerintahan. Bahkan Ibnu Taimiyah menolak. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada ayat yang secara khusus bicara tentang sistem pemerintahan. Imam Al-Ghazali juga sama. Imam Al-Ghazali mengatakan yang penting antara negara dan agama itu bersinergi untuk membangun kemaslahatan. Bahkan seorang tokoh pergerakan, Abu Ala al-Maududi, justru merumuskan teodemokrasi, bukan memberangus demokrasi, tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu masuk ke dalam demokrasi sehingga menjadi teodemokrasi. Termasuk fatwa ulama-ulama Saudi sekarang tidak mengharamkan atau menolak sistem pemerintahan yang ada, tapi tetap berjuang memasukkan unsur syariat Islam. Itu ketika ada orang Aljazair bertanya, di Aljazair ada pemilu yang melakukan pemerintah, kami harus ikut atau tidak?
Kata ulama-ulama Saudi, kalian tetap ikut, berarti kan sistemnya gak masalah, tapi pilihlah yang akan berjuang menegakkan agama. Itu saja, bukan sistemnya disalah-salahi, bukan pemerintahnya disalah-salahi, betul-betul. Nah terakhir sekarang kan orang-orang HTI ini ngeles. Ada Felix, ada Profesor Suteki itu. Dia mengatakan, oh kita mah nggak bertentangan dengan Pancasila, kita nggak nolak demokrasi. Itu sekarang setelah mereka diberangus. Dulu mah mereka kenceng. Coba lihat, putar ulang lagi deklarasi mereka di Senayan. Ada 4 langkah. Kita harus merubah sistem jahiliyah, merubah sistem yang tidak sesuai dengan syariat. Itu udah jelas. Bahkan dalam sebuah pertemuan mereka di sekitar Cikampek itu jelas. Saya mengatakan, aduh saya sedih. Karena mungkin orang tua kita, bapak kita yang hidup sejak zaman kemerdekaan sampai detik ini, matinya adalah mati dalam kondisi kufur. Kenapa? Karena sistem negara kita dan negara kufur. Itu jelas, mereka videonya ada kok. Bahkan mereka mengumumkan mahasiswa di IPB, wilafah, tolak sistem togut, demokrasi. Jelas kok. Kenapa mereka masih mengelak sekarang setelah diberangus? Terus katanya khilafah itu sistem, perlu kita coba, sama dengan demokrasi, sama dengan teokrasi. Ya sudah, yang ada aja diperbaiki. Satu. Dan kalau memang sistem, maka tidak ada hukum wajib dalam sistem. Karena wajib itu adalah persoalan hukum taklifi. Katanya ini hanya sistem. Kenapa kok Anda mengatakan wajib yang ditegakkan? Berarti kan memasukkan aspek hukum taklifi kepada sesuatu yang tidak semestinya. Ini juga tidak benar. Saya kira banyak sekali kebohongan dan tipu-tipu yang harus kita cermati. Semoga masyarakat dan umat Islam bisa lebih cerdas lagi, terutama ustadz-ustadznya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tolak sistem togut, demokrasi. Jelas kok. Kenapa mereka masih mengelak sekarang setelah diberangus? Terus katanya khilafah itu sistem, perlu kita coba, sama dengan demokrasi, sama dengan teokrasi. Ya sudah, yang ada aja diperbaiki. Satu. Dan kalau memang sistem, maka tidak ada hukum wajib dalam sistem. Karena wajib itu adalah persoalan hukum taklifi. Katanya ini hanya sistem. Kenapa kok Anda mengatakan wajib yang ditegakkan? Berarti kan memasukkan aspek hukum taklifi kepada sesuatu yang tidak semestinya. Ini juga tidak benar. Saya kira banyak sekali kebohongan dan tipu-tipu yang harus kita cermati. Semoga masyarakat dan umat Islam bisa lebih cerdas lagi, terutama ustadz-ustadznya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.